Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Meiji Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Choi Sang-in, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang, 60 orang Indonesia, dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Saya ingin mengajukan pemeriksaan yang menurut saya dapat dilihat di luar
Saudara Yamin, apakah di pada saat saudara ajukan ini sudah mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara yang tidak cita-citakan? Saya yakin saudara, Peri kebangsaan akan memperkuat persatuan kita sebagai bangsa dan Peri kemanusiaan akan memastikan bahwa kita selalu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dasar-dasar ini adalah fondasi yang kokoh untuk negara yang kita inginkan. Selanjutnya, saya akan membacakan 5 rumusan dasar negara dalam rancangan menulis Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang penuh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Yani atas pandangannya. Kita akan melanjutkan pembahasan ini pada sidang berikutnya. Sidang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan sidang PKI hari ini dengan harapan agar diskusi kita yang telah mulai kemarin dapat semakin memperdalam visi kita tentang dasar negara Indonesia. Dengan ini, sidang hari kedua saya buka. Dasar kemasyarakatan adalah yang pertama kesatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan pribadi, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Diskusi yang mulia yang bersidang, saudara semua, bagaimana konsep negara integralis ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita yang sangat ini? Justru karena kehidupan itulah konsep yang penting. Negara harus menjadi badan nomor satu. Kita memecah belah dengan menjunjung tinggi musyawarah dan keseimbangan, kita bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Baik demikian tugas yang saya sampaikan. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Sukomo atas pandangannya. Kita akan meneruskan usulan-usulan ini dan melanjutkan diskusi pada hari berikutnya. Sidang hari ini saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai sidang hari ketiga ini. Apakah di antara saudara-saudara yang ingin menyampaikan pandangan hari ini? Diskusi yang mulia saya ingin menyampaikan kepada saya. Baik, terima kasih yang mulia saudara-saudara sekalian. Setelah mendengarkan pandangan yang disampaikan sebelumnya, saya berpendapat bahwa negara kita itu harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang telah saya usulan itu ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama 5 dasar negara tersebut itu adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma itu ternyata tidak tepat di sini karena dharma itu berarti kewajiban, sedangkan kita itu membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama 5 dasar negara ini adalah Pancasila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang begitu. Saya boleh bahas juga, tinggal 3 saja. Disebut Trisila, sosial, nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan sekalian, jika setuju dengan usulan saya, silakan
diterima? Baiklah, sebelum saya putuskan, saya mempersilakan para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Interview yang mulia Ketua Sidang. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, kita para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benar. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan terima kasih. Kalau saya menerima, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan dalam sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil usulan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Uji Bangasih yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhir sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Elma Ramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhyamin, Haji Agus Salim, Wahid Hasin, dan Abi Kusnal Jokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan, het warme land waar ik zoveel